بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka menambah keilmuan kita tentang agama Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 dan ke-66, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Yang maknanya, jika engkau bertanya kepada mereka, itu kaum munafikin, tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main belaka. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang pendosa. Surah At-Taubah ayat yang ke-65 dan ke-66. Kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum, perbuatan mengolok-olok agama dan melecehkan kehormatannya masih dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Yang mengherankan adalah pelakunya ada dari kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam. Keadaan mereka ketika mengolok-olok agama Islam ini ada yang dilakukan dengan serius dan ada pula yang dengan bercanda untuk membuat orang lain tertawa. Mengolok-olok kaum mukminin karena ketaatan mereka kepada hukum Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak kita dapati. Seperti seorang yang mengolok-olok seorang yang memelihara salatnya dengan baik, atau mengolok-olok orang yang menganjurkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, atau seorang yang memanjangkan janggutnya, atau mengolok-olok wanita muslimah yang mengenakan busana muslimah yang sesuai dengan syariatnya, dan lain-lain sebagainya yang termasuk bagian dari ajaran Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah, keadaan orang yang mengolok-olok agama ada dua macam. Yang pertama, seorang yang mengolok-olok sesuatu dari ajaran agama, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa yang ia olok-olok itu adalah bagian dari syariat Islam. Seperti dalam hal tidak isbal, yaitu memendekkan pakaian di atas mata kaki. Ia melakukan olok-olok itu lebih tertuju pada individu pelakunya yang dirasakan aneh, lucu, atau tidak lazim. Jadi, ia tidak berniat mengolok-olok syariatnya itu sendiri. Hukumnya dalam hal ini adalah haram dan termasuk dosa besar. Keadaan yang kedua adalah seorang yang mengolok-olok tersebut melakukannya dan orang yang diolok-olok tersebut menjalankan suatu kewajiban atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dia mengolok-olok seorang yang melakukan suatu kewajiban atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia tahu bahwa hal itu termasuk dalam ajaran Islam. Maka dalam hal ini, orang yang mengolok-olok tersebut telah murtad dan menjadi kafir sejati. Hal ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Berkaitan dengan mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamanya atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam ayat yang tadi kita baca, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika engkau, wahai Rasulullah, bertanya kepada mereka, yakni orang-orang munafik, tentang apa yang mereka perbuat, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main belaka. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian berolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang pendosa. Pendengar yang budiman, mengenai ayat tersebut, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, ada seseorang yang berkata dengan nada mencemooh pada saat perang Tabuk, aku tidak pernah melihat orang yang perutnya lebih besar, yakni rakus terhadap makanan, lebih suka berdusta, serta lebih pengecut ketika bertemu musuh dalam peperangan, selain daripada ahli qiraah kami, ahli pembacaan Al-Quran. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Auf bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadanya, engkau telah berdusta, bahkan engkau adalah orang munafik. Sungguh akan aku beritahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf bin Malik pun pergi untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Al-Quran telah turun mendahulunya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sungguh kami melihat orang tersebut terseret-seret sambil memegang pelana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan batu-batu melukai kakinya seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu kami lakukan hanya untuk berbincang-bincang, sekedar bergurau di perjalanan, dan kami tidaklah bermaksud mengejek atau mengolok-ngolok. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah tersebut, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian berolok-olok? Surat At-Taubah ayat yang ke-65. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghiraukan orang tersebut dan tidak berkata lagi padanya. Para pendengar rahimakumullah, sungguh firman Allah Ta'ala tersebut membuat kita merasa ngeri. Betapa tidak, sebab mengolok-ngolok sebagian dari agama Allah Ta'ala atau Rasulnya atau ajaran Islam membuat seseorang menjadi murtad. Dengan demikian alangkah meruginya orang tersebut. Seluruh amalan ibadah yang dilakukannya akan sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Ibadah haji yang ditunaikannya tidak bermanfaat. Puasa Ramadan yang dilaksanakannya tidak membuahkan pahala. Sedekah yang dikeluarkannya tidak akan menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka yang menyala-nyala. Bahkan, ia akan kekal di api neraka jika sebelum wafatnya ia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tentang amal-amal orang-orang kafir tersebut, Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Pendengar yang budiman, semoga apa yang telah dipaparkan tadi menjadikan kita lebih berhati-hati pada saat kita bercanda dan bergurau. Sebab terkadang seseorang tidak merasa bahwa apa yang diucapkannya mengandung pelecehan atau perendahan terhadap agama Allah, Rasulnya, atau sebagian dari ajaran-ajarannya. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Walhamdulillahi rabbil alamin.